Ya, oke guys, welcome back to the Traders Notes sama gue Rangga Wardana. Dan kali ini ya, gue akan memberikan hal yang berbeda ya. Mudah-mudahan kedepannya juga akan terus komitmen untuk memberikan hal yang beda tersebut. Dimana kali ini gue akan memberikan juga mapping forex, tapi untuk day trading atau untuk scalper ya. Kalau yang biasa gue lakukan kan adalah swing trading ya. Dimana gue biasa memberikan mapping forex untuk persiapan trading, dimana tradingnya adalah swing. Nah, kita tahu kalau swing trading itu tradingnya agak panjang ya, bisa ditahan beberapa hari, 3-4 hari atau terkadang bahkan seminggu. Di mana ini belum tentu cocok bagi kebanyakan para trader. Jadi menjawab permintaan banyak para viewer, para subscriber yang dimana tradingnya itu pada kebanyakan day trading atau scalping. Nah, oleh karena itu gue bikin video ini ya, jadi untuk membantu kita semua, termasuk gue sendiri pribadi juga, supaya kita bisa lebih terstruktur dalam trading secara day trading ya atau scalping. Oke, nah sebelum kita mulai, gue bikin dulu rule of thumb dari mapping forex seperti ini ya. Rule of thumb-nya adalah video ini bersifat mapping atau potensi kecenderungan harga. Lalu potensi trading dimungkinkan jika ada teknik entry ya di sekitaran level-level yang di mapping. Jadi gue akan bikin itu mappingnya dari H1 ke M15. Gue biasanya gunakan M15 dan kita akan gunakan mapping tersebut. Ketika harga nyamperin level-level tersebut, di situ memungkinkan gua untuk mencari teknik entry. Oke, entry yang digunakan itu TFM 15 atau ke bawah, tergantung itu day trade atau scalping ya. Karena kalau scalping itu lebih cepat lagi. Kalau day trade biasanya entry-nya pakai M15, nahan posisinya 1, 2 sampai 3 jam. Oke, maksimum TP bisa gunakan ATR di H4. Jadi misalkan GBP USD, kita bisa lihat ATR di H4-nya berapa, itu adalah maksimum TP-nya atau 75% dari ATR H4. Jadi contoh GU itu GBP USD ya. Saat ini ATR di H4 itu 45 pips. Jadi kalau kita ada entry, kita bisa gunakan itu sebagai TP atau 30 pips ya. Jadi 75% dari ATR-nya dan tentunya kita sesuaikan dengan grafik nanti di mana ada swing high atau swing low atau support resistance yang dituju. Oke, lalu di sini saran dari gua adalah kita gunakan dua sesi, yaitu sesi London ya dan sesi New York. Ketika sesi tersebut maka trading akan lebih enak gitu ya. Jadi sesi London itu kalau WIB tradingnya enaknya jam 1 sampai dengan jam 4 sore ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gue bikin video ini, gue usahain sebelum jam 12 dan setelah itu gue upload sebelum jam 1 ya. Dan kalau misalkan tidak ada entry di saat sesi London sampai jam 4 sore, tutup laptop ya, kita akan bisa cari entry di sesi berikutnya yaitu sesi New York jam 6 sampai jam 9 malam. Kalau emang nggak ada entry ya udah gitu ya, kita lanjut ke trading besoknya. Oke. Nah, fokus yang dilakukan adalah fake out atau breakout dari session sebelumnya. Jadi kalau di sesi London itu biasanya ada range daripada sesi Asia ya yang sebelumnya udah berjalan, yang dimana range-nya biasanya tidak terlalu besar kecuali memang itu adalah pair-pair JPY, Audi atau New Zealand ya. Tapi kalau pair-pair lain biasanya dia belum gerak terlalu besar, dan di sesi London itu session high atau low-nya tadi bisa terjadi fake out ya atau breakout, dan kita bisa gunakan hal tersebut sebagai momentum untuk entry. Oke, nah di sini gue jelasin juga basic daripada swing high dan swing low, karena di sini belum tentu semuanya udah trading cukup lama, biasanya ada beberapa yang masih pemula juga. Oke, nah di sini contoh dari M15 ya untuk day trading. Kalian pastikan pahami dulu ada dua candle pattern seperti ini. Swing high adalah 3 candle yang di atasnya itu paling tinggi ya, jadi high-nya paling tinggi, ini tingginya kurang, yang kanan juga tingginya lebih rendah, dan ketika 3 candle ini terbentuk, ini namanya swing high. Oke, kalau swing low itu kurang lebih kebalikannya, jadi dia ada 3 candle, jadi setelah candle ini jadi, ini adalah namanya swing low. Nah, biasanya swing high dan swing low ini bisa digunakan untuk entry ya kalau sudah masuk di area yang kita mau. Oke, nah beberapa yang harus diperhatikan juga, kita biasanya menggunakan EMA 50 ya. Di atas EMA 50 itu premium, kita bisa mencari setup untuk sell karena harganya cukup tinggi gitu ya, selama syaratnya higher time frame yang mendukung. Jadi contoh daily chart trennya turun, lalu M15-nya itu lagi naik ya, misalkan daily chart dan H4 trennya turun, artinya trennya itu sebenarnya turun. Di M15 itu harga lagi naik di atas M50, kita harus berpikiran untuk mencari setup untuk sell gitu ya. Dan kita bisa menggunakan salah satunya swing low yang di sini. Misalkan dia lagi naik, ada swing low. Ketika swing low ditembus, kita bisa putuskan untuk masuk posisi sell gitu ya. Tentunya kalau misalkan dia di level yang kita mau. Oke. Lalu berikutnya di bawah EMA 50 itu namanya discount, jadi cenderung murah. Kalau misalkan higher time frame-nya mendukung, misalnya daily chart atau H4-nya lagi uptrend,
gitu ya. H1-nya juga lagi uptrend. Di M15 dia turun di bawah EMA 50, maka kita anggap itu discount dan kita bisa mencari setup untuk buy. Kita bisa gunain swing high seperti ini, ketika ditembus bisa kita gunakan untuk masuk posisi buy, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini dasarnya dulu. Dan lalu selanjutnya terkadang market di M15 tidak memberikan kita sinyal untuk entry yang baik. Misalkan dia candle-nya besar-besar, jadi kalau misalkan candle-nya besar-besar, risk-nya jadi gede ya. Jadi ini kita harus turunin time frame lagi ke M5 atau ke bawah ya, atau 3 menit ya, 5 menit atau 3 menit, karena ini fokusnya adalah scalping atau day trading. Nah, terkadang misalkan dia lagi turun ya, di M15 nya nggak kelihatan ada swing high, tapi di M5 atau di M3 gitu ya, dia terjadi market structure shift seperti ini. Jadi high-nya di sini misalnya dia turun ya, dia turun, lalu dia low high, lower low, dan ketika high-nya di sini ditembus dan di situ ada candle momentum ya, kita bisa gunakan candle momentum tersebut ketika harga retrace balik sebagai titik poin untuk entry-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk sell hanya kebalikannya saja. Oke, ini ada contoh yang bagus saat ini di GBP Jepang Yen, kurang lebih bisa menjelaskan dua pattern ini ya. Dan kita akan masuk. Oke, tadi itu intronya ya, dan kita sekarang mulai masuk ke chart, dan kita di GBP Jepang Yen. Jadi gua akan bahas beberapa pair ya, EU, EJ, GU, Gold, UJ, dan GJ. Jadi kurang lebih di 5 pair ini saja, dan gue akan lihat di GBP Jepang yang terlebih dahulu karena ini cocok sama penjelasan gue yang tadi. Oke, pertama kita lihat daily chart ya. Jadi simpel aja, daily chart ini ada trend atau tidak, dan dia di mana posisinya dengan EMA 50 ya. Gue pakai indikator yang biru di sini. Daily chartnya ini sideways, nggak ada trend, tapi dia cenderung di bawah EMA 50, jadi dia sideways cenderung turun ya untuk di daily chartnya. Lalu di H4-nya dia juga sama ya, dia ada tren turun sedikit dan dia di bawah EMA 50, jadi dia ini bearish ya, bearish. Namun di sini ada support yang belum ditembus. Oke, dan kalau di H1 kemarin dia sempat ada uptrend sedikit ya, jadi dia naik seperti itu, jadi dia benar-benar sideways. Nah, di sini kesimpulannya bagi saya, kita bisa melakukan scalping atau day trading itu dua arah ya, bisa buy dan bisa sell, tergantung relatively bagaimana pergerakan harga dia saat ini. Oke, dan saat ini udah jam 12-an menjelang jam 1 dan jam 4, sehingga analisa bisa kita lakukan dan kita bisa menentukan titik entry. Oke, nah lalu selanjutnya yang mau kita fokuskan adalah terjadi fake out terlebih dahulu terhadap range high dan low ya. Di sini kita perhatikan 161.60 dia terjadi significant resistance yang di M15 dia udah di break lalu dia jatuh. Nah, ini kondisi seperti ini di atas EMA 50 ya, di atas EMA 50 yang artinya adalah premium. Ini memungkinkan kita untuk mencari setup untuk sell. Namun kalau kita gunakan yang tadi ya, seperti ini, swing low ditembus untuk sell misalkan, ini kita ganti. Nah, ketika dia naik tidak ada swing low-nya, dan swing low-nya baru ada di sini, dan ini di break-nya udah agak jauh ya. Jadi kalau kita pakai swing low ditembus, kita sell-nya di sini. Dan ini stop loss-nya jadi 25 pips. Artinya kurang enak ya, karena bentuk chartnya seperti ini. Biasanya gue turunin time frame ke M5 atau M3. Nah, kita gunakan yang seperti ini tapi kebalik ya. Jadi kita lihat market structure-nya. Ketika dia terjadi break daripada structure dan ada candle momentum, kita bisa gunakan retrace baliknya untuk entry. Jadi kalau contoh di M3 untuk GBP Jepang yang saat ini, oke, ini dia naik ya, di sini ada bentuknya uptrend, di sini ada swing low, di sini swing low-nya ditembus, boom, dan di sini ada candle momentum ya. Kita bisa menggunakan harapannya adalah kita gue tunggu ya, kalau gue akan tunggu harga balik ke sini untuk di sell ke bawah. Oke, jadi saat ini gue lagi coba sell limit ya, GBP Jepangnya di 161.60 dan ini stop loss-nya jadi lebih pendek ya, sekitar 10, kita lebihin 3 pip ke atas jadi 13 pips, dengan harapan kalau dia turun GJ itu bisa minimal 30 pips sampai dengan 48 pips ya, dengan melihat ATR H4 saat ini. Oke, jadi di sini gue masih mencoba untuk sell limit. Nah, sekarang kita lihat nih, cocok nggak kalau misalkan kita lihat di M15 ya. Kalau kita entry di atas ini 161.60 itu kalau ini kan dia akan coba ngejar low di sini ya. Dia akan coba ngejar low di sana, dan ini kalau sampai 161.30 ada sekitar 31 pips ya. Dan di sini kalau kalian perhatikan
Dia ada swing low, ada swing low. Di sini juga ada candle momentum seperti ini. Jadi ini sangat cocok ya untuk dijadiin area target ya untuk scalpingan atau day trading seperti ini. Jadi risk rewardnya bisa cukup bagus. Mudah-mudahan dikasih naik dulu. Oke, itu tadi GBP Jepang Yen. Jadi intinya dia udah terjadi fake out ya. Jadi di sini ada support juga di level yang sama. Harga naik ya, break lalu dia jatuh. Jadi oleh karena itu saya mencoba mencari untuk setup untuk sell. Oke. Nextnya gue akan ambil gold. Nah, di gold kita analisa dulu sedikit multi time frame-nya untuk supaya kita berada di dalam arah yang benar gitu ya dengan market. Daily chart jelas downtrend, dia ngayun-ngayun di bawah EMA 50, lalu H4 juga sama ya di bawah EMA 50. Kita lihat H1. Nah, H1 juga sama ya. Jadi ini kesimpulan saya saat ini ya sell only ya, sama seperti kemarin juga sebenarnya kalau kalian perhatikan. Ingat, kita bisa gunakan support resistance atau EMA 50 ya. Contoh kemarin si gold ini dia sempat naik di atas EMA 50 dan saat itu dia ketemu support lalu dia terjadi false break di sini. Kalian perhatikan ya. Jadi ada resistance yang di break fake out nih. Jadi kita tinggal lihat di M15 di sini dia ada swing low ya, kalian perhatikan di sini. Swing low-nya ketika ditembus dan ini tembusnya adalah jam 11 ya. Ini tengah malam nih kemarin. Nah, lalu dia drop. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, saat ini karena saya di sini sell only, saya akan tunggu dia koreksi naik ke atas ya. Jadi koreksi naik ke atasnya harapannya bisa ke area jadi konteksnya kita harus melihat dulu di mana area supportnya yang signifikan ya. Jadi ada 1 2 3 support. Harapannya dia bisa naik dulu ke atas ya, masuk ke area premium dan di situ nanti gue akan tunggu cari setup untuk sell. Mudah-mudahan ada di sini juga ada swing high di sini ada candle momentum di M15. Jadi ini cocok sekali untuk trading seperti ini ya. Dan apakah akan terjadi atau tidak itu yang gue tunggu ya. Jadi kalau tidak terjadi gue akan fokus cari ke next pair. Oke, tadi yang udah GJ dan gold. Lalu gue akan ambil juga beberapa pair diantaranya Euro USD. Oke, kita scanning dulu sedikit GBP USD. Nah, GBP USD kita lihat tren ya, trennya turun ya di bawah EMA 50. Tampaknya dia juga masih dalam tren turun meskipun dia goyang-goyang di atas EMA 50 ya. Kalau di H1. Nah, H1 dia sempat ada higher high ya di atas EMA 50 dan artinya apa? Di sini ada sedikit kekuatan ya. Artinya meskipun dia turun, ada potensi dia naik kembali sama seperti saat ini ya. Jadi saat ini meskipun dia turun, ada potensi dia naik kembali. Jadi di sini gue bisa melakukan buy atau sell tergantung dari konteks dari marketnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana strateginya gitu ya. Oke, sekarang udah mulai mendekati jam 1 ya, jadi kita bisa melihat. Nah, ini kemarin ya. Kemarin itu Euro USD, di sini ada support yang signifikan, dia di break lalu dia naik. Itu ketika jam 1 ya. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini ada support, dia fake out ya. Jadi dia tembus dan kalau kalian lihat di sini M15, ingat di bawah EMA 50 itu harganya cenderung diskon, kita bisa gunakan salah satunya itu swing high ya. Contoh di sini ada swing high ini tembus. Itu levelnya 0.9997 dia tembus. Misalkan kalian bisa entry pasang stop loss di sini 24 pips atau kalian bisa gunakan di sini ya. Jadi ketika di sini tembus atas, ini kan market structure-nya shift ya. Kalian perhatikan dia candle momentum seperti ini. Artinya kita juga bisa gunakan buy limit di sini untuk dapetin stop loss yang lebih pendek ya. Dan itu dia naik ke sini 40 pips ya kalau dari bawah, lalu dia naik ke sini 57 pips. Oke, sekarang kondisi saat ini Euro USD ya. Oke, sekarang kondisi saat ini Euro USD. Nah, di sini kita perhatikan ada resisten yang sejajar di sini dan support yang sejajar di sini. Dan harga di sesi Asia tadi ada support, dia udah break ke bawah ya. Dan kalau kita tarik Fibo dari low ke high, maka akan ketemu area-area bagus itu kan 61,8 sampai 78,6 ya. Jadi ini gue bikin 62 sampai 79. Artinya di area ini bagus untuk buy. Tinggal kita melihat bagaimana price action-nya, oke? Jadi area saat ini nih udah cukup oke banget untuk buy. Nah, jadi ada dua kemungkinan dan yang kelihatannya kemungkinan pertama ini yang bisa dilakukan ya.
Kemungkinannya adalah dia masuk ke area tersebut dan gue cari teknik untuk buy-nya. Ya, kita bisa gunakan yang tadi ya. Kita bisa gunakan ini, oke. Atau kita bisa gunakan swing high, swing low seperti ini. Mana yang jalan duluan aja. Nah, saat ini itulah yang kemungkinan akan terjadi. Tapi seandainya kalau dia itu langsung naik, gitu ya. Oke, ini pun dia bisa terjadi fake out di sini, lalu dia drop ya. Jadi ini bisa dua cara tradingnya. Mana yang jalan duluan? Dan kelihatannya yang jalan duluan adalah dia turun, kita bisa ambil buy untuk naik. Target naiknya adalah tentunya ke sini lagi ya, ke resistance sini. Dan kita bisa ukur range-nya seandainya dia sampai bawah sini. Oke. 45 pips kurang lebih, karena EU memang ATR di H4-nya itu sekitar 40 pips ya. Jadi kita bisa kurangin sedikit ya, 32 pips bisa ambil dulu gitu. Jadi ini yang gue tunggu, itu buy di Euro USD. Nextnya Euro Jepang Yen juga sama ya. Ya, selanjutnya di Euro Jepang Yen juga kurang lebih mirip ya. Ini trennya naik ya. Kalau di daily chart trennya naik, kita di atas EMA 50, next resistennya di atas sini. Oke, di H4-nya juga trennya jelas naik. Nah, satunya belum ada apa-apa ya, jadi dia benar-benar tren naik aja. Jadi di sini saran dari gua adalah yang gua akan lakukan adalah buy only ya. Jadi kalau turun kita tunggu di M15 ya. Dia udah masuk ke area diskon di bawah M50 dan kita lihat manipulasi harganya. Di sini ada support yang udah di break ya. Jadi kan kalau kalian punya posisi euro Jepang yen itu dari hold lama, biasanya akan pasang trailing stop di sini. Ini udah kena, jadi udah pada out gitu ya. Dan di sini kita bisa ukur Fibonacci juga dari bawah ke atas. Dan di sini area 61,8%-nya di sini ya, yaitu 139,54. Saat ini di level tersebut, di sini ada support, ada swing low, di sini ada swing high, dan di sini ada candle momentum ya. Jadi pada chart seperti ini biasanya gua berani untuk melakukan buy limit ya. Jadi buy limit di sekitaran sini. Lalu range-nya untuk euro Jepang yen itu 30 pips sampai dengan 48 pips. Jadi kalau kita dapat di bawah, kita bisa ambil 32 pips ke sini. Ya, jadi kan ini cocok ya. Ini kan ada resisten ya. Ini jadi supply area. Jadi kalau kalian dapat di bawah, kita dapat di bawah, bisa ambil pasang TP 32 pips. Tentunya ya, misalkan kita buy limit di sini. Di sini ada swing high. Kalau harga udah nyamperin swing high, kita bisa geser stop loss ke entry point atau kita bisa ambil parsial. Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau misalkan buy limit di sini, stop loss-nya di mana? Kita bisa pasang di bawah daripada swing low-nya yang di sini. Gitu ya. Itu hanya sekitar 10 sampai 15 pips. Kenapa di situ cukup baik? Karena di sini udah ada swing low dan di sini ada swing high dan ada candle momentum. Jadi artinya ini berpotensi untuk terjadi pantulan harga di level tersebut ya. Jadi ini juga gue lagi pantau untuk euro Jepang yang terakhir GBP USD ya, yang dimana GBP USD ini kita lihat dulu tren dan segala macamnya. Tren turun di daily, lalu di H4 juga turun ya. Jadi lalu H1 juga jelas turun. Nah, memang dia bisa terjadi pantulan harga yang kencang, tapi itu belum terjadi. Dan selama itu belum terjadi, maka di sini gue memutuskan untuk sell only ya. Jadi gue tunggu naiknya kemana ya. Di sini ada, kita lihat dua resisten di sini. Di sini ada banyak support ya, ada banyak support yang berpotensi jadi resisten nantinya. Dan jaraknya itu sekitar 20-15 pip ya. Jadi kalau harga dikasih naik ya. Oke, kalau harga dikasih naik, dia ngebreak yang ini dan dia ketemu level-level yang di sini, apalagi di sini juga ada semacam supply area ya. Nah, gue bisa menggunakan area tersebut ya untuk mencari acuan untuk entry sell, dan itu ketika itu terjadi ya, maka harga udah berada di area premium di mana cocok untuk melakukan trading untuk sell. Dan range-nya untuk GBP USD berdasarkan ATR di H4 itu 30 pips hingga 45 pips ya. Jadi kalau dapat di atas ini, biar turun 30 pips, dia hanya kembali ke area supportnya saja. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan. Be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.